Habib Zaidan bin Yahya, seorang penceramah muda, dai muda, pendakwah muda yang memiliki garis keturunan yang bukan berasal dari ulama kaleng-kaleng. Dan beliau mengklaim juga bahwa beliau adalah keturunan dari Rasulullah. Seorang Habib muda ini belakangan ini sering viral ya di sosial media manapun itu, baik di X, TikTok, dan juga Instagram. Karena ya tidak lepas dari tingkah lakunya dalam berdakwah, candaan-candaan yang beliau keluarkan, konten-konten beliau di media sosial seperti TikTok yang berlagak layaknya seorang mafia. Mungkin ya itu hanyalah sebuah konten lah ya. Dan saya tidak menyerang konten tersebut juga, karena yang saya serang hari ini adalah komentar-komentar dari para TikTokers, dari warga TikTok, dari warga X, dari warga Instagram ke postingan-postingan dari Habib Zaidan ini. Jadi beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah, ibu dari Habib Zaidan ini membuat sebuah konten video yang mengungkapkan bahwa Habib Zaidan ini tidak tidur selama 2 hari berturut-turut. Dan ibu beliau juga mengatakan bahwa Habib Zaidan ini adalah seorang anak ajaib. Udah 2 hari ini nggak tidur. Anak ajaib. Nah, masalahnya komentator mereka di X, di TikTok, dan di Instagram itu mengatakan bahwa Habib Zaidan ini tidak tidur selama 2 hari itu karena mengkonsumsi obat-obatan terlarang. What the hell? Nah ya, isi komennya itu loh ya. Banyak sekali yang nge-tag BNN lah. Banyak yang menuduh Habib Zaidan ini pakai narkoba lah. Disuruh untuk tes urin lah. Menuduh bahwa Habib Zaidan ini pakai obat-obatan terlarang lah. Inilah itulah. Ya bro, stop it. What the hell man? Ya ini namanya sebenarnya sudah termasuk fitnah. Kalian itu sudah memfitnah. Bukan lagi mengkritik. Ini sudah termasuk ujaran kebencian. Ya kita memang boleh untuk bebas berpendapat. Tapi tidak begini juga. Jika kalian ingin mengkritik, memberikan pendapat kalian, memberikan opini kalian, maka berikan dengan cara-cara yang baik. Seperti itu. Yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, kaidah-kaidah agama yang kalian anut, norma-norma sosial yang ada di Indonesia. Dan juga tak lupa agar harus selalu mempunyai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dengan landasan dan dasar-dasar hukum yang jelas. Seperti itu. Kalau kalian ingin mengkritik dan memberikan komentar-komentar yang mungkin berniat baik agar Habib Zaidan ini dapat berubah ya. Jadi jika kita menuduh seseorang yang mungkin saat itu Habib Zaidan ini terkena insomnia, mana ya kita kan tidak tahu. Kalian menuduh Habib Zaidan ini mengkonsumsi narkoba, memakai obat-obatan terlarang hanya karena beliau tidak tidur selama 2 hari, hanya karena beliau sulit untuk melelapkan tidurnya. Ya ini sebenarnya sudah keterlaluan. Ini sudah termasuk hujatan, sudah termasuk fitnahan. Ya seperti yang kita tahu, memfitnah seseorang itu sama dengan memakan bangkai saudara kita sendiri. Nah hukum dari fitnah sendiri dalam Islam itu sangatlah berat. Jadi kita tidak bisa untuk dengan entengnya memfitnah seseorang. Ya mungkin kita menganggap bahwa fitnah di sosial media itu tidak akan dihitung dosanya di akhirat kelak. Tapi ya itu tidaklah benar. Fitnah di mana saja, baik itu secara langsung, secara tidak langsung, di sosmed maupun secara tatap muka, itu sama saja. Bahkan di sosmed itu lebih parah lagi. Karena hitungannya saat kita memfitnah orang di sosmed, maka kita juga sebenarnya sedang memfitnah orang tersebut di khalayak umum, di muka publik. Seperti itu. Yang mana di Islam sendiri diajarkan bahwa jika kita ingin mengkritik seseorang, maka lakukan dengan cara yang santun, cara yang benar, bukan dengan fitnahan yang tidak terbukti kebenarannya. Ya sebenarnya saya mengerti bahwa ya kalian-kalian ini, anda-anda semua ini mungkin agak sedikit kesal dan tidak suka dengan bagaimana kelakuan Habib Zaidan ini ketika beliau memberikan dakwah dan ceramah agama Islam di depan panggung, di depan jemaatnya yang mungkin banyak sekali jemaah-jemaah tersebut dari kalangan anak muda dan wanita-wanita muda. Dan ya seperti yang kita tahu, Habib Zaidan ini ceramahnya mungkin mengarah kepada hal-hal yang bersifat vulgar, hal-hal yang bersifat seksual, berbau-bau seksual ke wanita-wanita ini, ke jemaah-jemaahnya ini. Mungkin itu yang membuat kita agak sedikit gatal untuk mengkritik apa yang dilakukan oleh Habib Zaidan ini. Saya tidak menyalahkan itu. Tapi yang saya salahkan adalah fitnahan. Jika Anda mengatakan bahwa Habib Zaidan ini menggunakan narkoba, Habib Zaidan ini menggunakan obat terlarang, itu adalah fitnah, bukan kritik. Tapi jika Anda mengkritik kelakuannya di saat beliau berceramah di muka publik, saat beliau memberikan godaan-godaan kepada wanita-wanita,
dan kalian mengkritik itu, memberikan opini kalian tentang itu, melawan hal-hal yang bersifat seksual seperti itu, maka itu adalah benar asalkan kalian mengkritiknya dengan cara-cara yang baik. Ya sekali lagi tolong lah ya, mari kita mengkritik hal-hal yang sudah tampak saja, hal-hal yang sudah terbukti saja, sudah tersebar saja. Oke, jangan mengkritik hal yang bersifat asumsi, apalagi masuknya ke fitnah, itu sangat-sangat berat hukumannya. Bahkan di hukum dunia pun juga fitnah dan pencemaran nama baik itu, ujaran kebencian itu sangatlah berat hukumannya jika kalian tahu. Nah, sekali lagi mari kita kritik saja apa kelakuan beliau yang sudah banyak orang kesalkan, banyak orang nisihkan dengan candaan-candaan yang dilontarkannya di depan umum saat beliau tengah berdakwah. Ya sebenarnya sudah banyak bukti-bukti berupa video secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan ketika beliau tengah melontarkan candaan-candaan yang saru, candaan-candaan yang mungkin agak sedikit vulgar ketika beliau sedang berdakwah. Ya sekali lagi silahkan kritik, but jika kalian menuding Habib Zaidan ini memakai obat-obatan terlarang, memakai narkoba hanya karena beliau tidak tidur selama 2 hari, susah untuk tidur atau bla bla bla, ya menurut saya ini sudah keterlaluan sih. Kritik is fine, but fitnah it's a no. Oke? Jelas? Ya karena insomnia bisa menyerang siapa saja. Saya pun bisa terkena insomnia, saya pun terkadang susah untuk tidur karena banyak sekali pikiran-pikiran, banyak sekali kritikan-kritikan yang harus saya kemukakan di video-video saya di YouTube. Ya karena banyak sekali kasus-kasus beberapa tahun belakangan ini, jadi saya mungkin juga sangat tergelitik untuk segera menulis skrip, membuat video, melakukan investigasi, melakukan riset-riset kecil-kecilan dengan resource yang saya punya seperti itu. Jadi insomnia itu bisa saja alami oleh semua orang. Apalagi seperti yang kita tahu, Zaidan ini sangat aktif ya dalam berdakwah. Beliau juga masih muda, ya jiwa muda beliau juga cukup tinggi dalam berdakwah. Saya lihat, ya sebenarnya kita perlu untuk anak-anak muda kita, generasi muda kita mendakwahkan Islam yang tentunya dengan cara yang baik, cara yang benar, bukan dengan hal-hal yang seperti ini, candaan kasar, candaan lelucon-lelucon yang bersifat vulgar. Ya itu tentu saja tidak etis yang dilakukan oleh seorang penceramah, apalagi seorang dai muda, walaupun umat-umat atau jemaah beliau dari kalangan muda juga. Jadi sebenarnya saya tidak ingin memihak pada Habib Zaidan ini karena konten-konten yang sudah dilakukannya, tapi saya berpihak kepada kebenaran. Jika beliau memang mengkonsumsi narkoba, maka itu harus dibuktikan dulu secara ilmiah, secara benar, secara legal, tidak hanya asumsi-asumsi semata. Jika kalian hanya ingin memberikan asumsi-asumsi yang tidak jelas, fitnah yang tidak jelas, maka saya berada pada pihak Habib Zaidan ini. Jika masalah narkoba itu saya pro beliau karena belum ada bukti yang jelas. Oke, tapi jika kalian ingin mengkritik tentang dakwah beliau, cara Habib Zaidan ini menyampaikan dakwahnya dengan cara-cara yang sedikit vulgar, yang sedikit berbau hal-hal yang bersifat seksual, maka saya berpihak kepada netizen, kepada kalian semua, karena saya juga ingin mengkritik hal tersebut. Jadi ya langsung saja kita masuk kepada topik inti pembahasan kali ini. Mengapa sebenarnya hal-hal yang bersifat seksual, candaan-candaan vulgar itu sangat marak terjadi di kalangan pendakwah, dan mungkin jemaahnya juga banyak yang menormalisasi hal ini, banyak yang mewajarkan hal ini terjadi seperti itu. Seperti yang kita tahu dulu ya, sekitar tahun 2018-2017 ada seorang dai kondang yang bernama Ustadz Syams yang memaparkan bahwa di surga nanti akan ada pesta seks. Nah, ini menurut saya tentunya sudah sangat keterlaluan ya, dengan mengutip ayat Al-Quran, dengan mengutip dalil-dalil dalam agama. Beliau menyampaikan suatu kata, suatu kalimat yang sangat tidak etis sekali. Apalagi ceramah tersebut juga disiarkan di TV nasional kala itu kalau tidak salah. Nah sekarang Habib Zaidan pun melakukan hal yang sama, melontarkan candaan-candaan yang tak kalah vulgarnya dengan para pendakwah-pendakwah lain, ya kecuali Gus Miftah. Kita sudah tahu bagaimana vulgarnya, bagaimana kasarnya, bagaimana gilanya candaan-candaan dari Gus Miftah. Ya udah, kita juga sama-sama sudah tahu, dan saya tidak membenarkan hal-hal yang seperti ini ya. Oke ya, kita doakan saja Gus Miftah jadi lebih baik lagi ya. Nah, ya menurut saya
Percandaan-bercandaan yang sangat tidak etis ini, yang termasuk hal vulgar ini, mungkin harus segera dihilangkan bagi para pendakwah yang sedang mungkin naik daun di zaman-zaman sosial media ini, terkhususnya para pendakwah-pendakwah muda seperti Habib Zaidan ini. Ya, ada dua candaan yang menurut saya agak sedikit keluar batas yang dilontarkan oleh Habib Zaidan ini, yaitu yang pertama, Habib Zaidan ini mengasih tebak-tebakan kepada seorang wanita yang merupakan jemaah beliau. Nah, Zaidan ini mengatakan kepada wanita tersebut, kamu tahu nggak apa artinya dua mobil adalah tiga, kepada seorang wanita tersebut. Nah, dengan malu-malunya wanita ini menjawab, arti dua mobil adalah tiga adalah two car is three. Ya, saya tahu ini hanyalah sebuah kata kalimat guyonan yang sebenarnya ini lucu kalau disampaikan di grup-grup meme, di grup-grup komika, di tempat-tempat orang-orang melawak, bukan di tempat dakwah. Nah, gitu. Ya, sebenarnya dua mobil adalah tiga ini artinya secara bahasa Inggris mungkin dengan grammar yang baik ya, bukan two car is three, tapi two cars are three. Oke, itu yang benar. Tapi ya saya ngerti sih maksudnya. Ya, menurut saya candaan ini tukar istri tersebut kan arahnya jauh lebih ke arah seksual yang mungkin lebih ke arah fetis lah ya. Mungkin swinger, cock out atau yang lainnya seperti itu, NTR lah kalau bahasa anak anime, anak wibu. Ya, tadi saya nge-research dulu apa saja hal-hal yang bersifat seksual yang berkaitan dengan tukar menukar istri atau tukar menukar pasangan ini. Jadi ya seperti itu. Nah, yang kedua adalah candaan yang cukup parah menurut saya, dilontarkan oleh Habib Zaidan ini ketika beliau sedang mengisi ceramah di suatu tempat kalau tidak salah. Nah, Habib Zaidan ini mengatakan bahwa kalau di TPS nyoblos, tapi kalau di kamar dicoblos. What do you think? Menurut saya ini sudah di luar batas, karena ini sudah sangat vulgar sekali, dan menurut saya ini juga tidak etis dilontarkan oleh seorang dai, seorang pendakwah yang seharusnya menampakkan ciri-ciri Islam yang berakidah baik dan berakhlak yang baik, tapi ternodai sedikit oleh hal-hal seperti ini, candaan-candaan yang mungkin sebenarnya tidak krusial juga untuk dikeluarkan, untuk dilontarkan di tempat-tempat dakwah seperti itu. Mungkin dengan candaan yang lebih normal, candaan yang lebih tidak bersifat seksual, tidak bersifat vulgar, akan lebih baik, akan jauh lebih baik dilakukan di tempat-tempat dakwah seperti itu. Kecuali Habib Zaidan ini berdakwah di klub malam, berdakwah di tempat-tempat lawak-lawakan, dan tidak disiarkan secara umum, hanya disiarkan secara tertutup, yang mana audiensnya pun harus dari kalangan-kalangan tertentu saja, bukan dari kalangan publik seperti ini, bukan disiarkan di seluruh Indonesia seperti ini. Nah, inilah kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Habib Zaidan ini dalam bercanda di tengah dakwah-dakwah yang dilakukannya. Ya, selain itu Habib Zaidan ini juga pernah mengatakan, memberikan sebuah pantun ya, yang intinya beliau bilang bahwa saya sendiri, kalian berempat, kalau tidak salah. Nah, kita mungkin sudah tahu ini maksudnya apa. Ya, yang jelas ini masih dalam ranah seksualitas, ranah vulgaritas. So, ya, ceramah-ceramah yang sudah sedikit kelewatan ini sebenarnya menurut saya ya harus segera dihilangkan ya. Habib Zaidan dan Habib-Habib lainnya dan kiai-kiai, gus-gus lainnya, ulama, ustadz lainnya harus segera disadarkan agar tidak lagi melontarkan, agar tidak lagi mengemukakan ceramah-ceramah yang mungkin sangat sensitif bagi sebagian orang yang mendengarkannya, apalagi bersifat seksual dan vulgar seperti ini. Apalagi dengan gelar yang disandangnya, Habib, dan keturunan orang-orang yang berilmu semuanya, keturunan dai-dai yang kondang, keturunan ulama-ulama besar seperti Habib Yahya, Habib lainnya. Nah, yang penting Nabi Muhammad. Ya, kita semua tahu ya, kita maklumi bahwa beliau masih muda dengan umur yang semuda sebelia itu sebagai pendakwah, apalagi disandangkan dengan gelar-gelar Habib, gelar seorang cucu Nabi, gelar seorang keturunan ulama-ulama besar. Ya, sebenarnya ya saya sendiri
personally ya I don't care about Habib or anything atau Gus-Gus. Ya saya tidak melihat seseorang dari nasabnya, dari keturunannya, walaupun beliau adalah cucu Rasulullah secara langsung. Saya melihat seseorang itu dari value-nya, dari apa kontribusinya kepada masyarakat, dari akhlaknya, dari perkataannya, dari tata kramanya saat orang-orang tersebut berdakwah, beribadah, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Jadi saya tidak peduli ya apa seorang itu adalah Habib, seorang itu ulama atau apa. Bagi saya akan menghormati orang yang benar-benar berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut di kehidupan sosial mereka, bukan hanya sekedar menyandang gelar saja. Karena banyak juga Habib-Habib yang terkena kasus-kasus tertentu seperti itu. Banyak juga Gus-Gus yang ya seperti yang kita tahu banyak kasus tertentu, dan ustaz-ustaz pemuka agama pun juga banyak terkena kasus-kasus pencabulan lah, inilah itulah. Jadi ya seperti itulah ya. Saya mungkin bersifat objektif dalam menilai ustaz-ustaz mana yang harus dipanuti dan ustaz-ustaz mana yang harus dikritik. Jadi saya ingin mencoba untuk bersifat netral dan objektif dalam menilai seseorang. Humor dalam berdakwah menurut saya adalah hal yang sangat krusial dilakukan di zaman internet seperti ini. Karena tanpa humor, tanpa hal-hal yang bersifat hiburan, entertain, itu mungkin dakwahnya akan terkesan monoton. Jadi anak-anak muda yang merupakan target market si Habib Zaidan ini juga mungkin agak sedikit bosan atau cepat bosan jika mendengarkan ceramah-ceramah yang bersifat monoton dan tidak catchy, tidak trendy, tidak up to date dengan gaya-gaya anak-anak muda di zaman sekarang. Tidak skibidi, tidak brain rot atau apalah, I don't know. Ya jadi seperti itulah ya. Menurut saya humor itu memang sangat penting dilakukan oleh ustaz-ustaz dan dai-dai seperti yang Habib Ja'far lakukan. Yang menurut saya Habib yang bisa saya hormati karena saya tahunya juga sering dengar ceramah beliau juga ya Habib Ja'far. Mungkin ada Habib yang lain di luar sana, di kampung-kampung sana yang mungkin sangat zuhud sekali, sangat sederhana sekali, dan memiliki akidah akhlak yang sangat mulia sekali dan tidak ingin dikenal oleh banyak orang. Ya saya sangat respect dengan orang-orang tersebut. Ya seperti saya respect dengan Habib Ja'far yang menurut saya dakwahnya sangat muda, anak muda sekali, sangat trendy, sangat up to date sekali, tapi dengan humor-humor yang sopan, dengan candaan-candaan yang masih di dalam batas-batas kewajaran sesuai akidah Islam. Ya karena kalau tidak seperti itu, kalau tidak menjadi Habib industri seperti Habib Ja'far itu, ya anak-anak muda akan meronta-ronta jiwanya jika menonton video atau mendengarkan kajian secara langsung dengan cara monoton dan tidak ada hiburannya. Gitu. Mereka akan sangat mudah untuk bosan dan teralihkan perhatiannya, teralihkan keinginannya, teralihkan tingkah lakunya ke hal-hal yang lain. Mungkin hal-hal yang mungkin bersifat negatif, seperti tawuran lah, seperti keroyokan lah, seperti mabuk-mabukan lah, seperti pacaran lah, berzina atau apalah itu. Jadi dengan adanya Habib-Habib muda, Habib-Habib yang dekat dengan anak muda tapi juga sopan dalam berdakwah seperti Habib Ja'far ini, maka anak-anak muda pun memiliki panutan yang baik, memiliki ilmu-ilmu yang baik dari seorang Habib. Ya, setidaknya ilmu agama dari Habib Ja'far tersebut dapat diserap oleh para netizen-netizen muda yang menggunakan platform-platform sosial media untuk mencari informasi, baik itu informasi agama, informasi kehidupan, informasi sosial, informasi teknologi atau apapun itu. Jadi ya nggak apa-apa sebenarnya humor dan candaan diselang-selingkan saat berdakwah, tapi ya seperti yang saya bilang tadi, humornya harus mengikuti kaidah-kaidah Islam, karena jika disertai oleh candaan-candaan yang vulgar dan mengarah ke hal-hal yang berbau seksual, maka itu akan menghilangkan aspek-aspek kesucian Islam, merusak citra Islam itu sendiri sebagaimana mestinya, sebagai agama yang rahmatan lil alamin, agama yang menjunjung tinggi adab dan akhlak seperti itu. So ya mari sama-sama kita sadarkan agar banyak Habib Zaidan ini dapat menjadi contoh
sebagai seorang dai muda yang sopan dalam berdakwah, tidak lagi mengeluarkan candaan-candaan yang bersifat vulgar, candaan-candaan yang tidak etis, candaan-candaan yang mengarah ke hal-hal yang berbau seksual di muka publik saat sedang berceramah seperti itu. Jadi ya mari kita doakan dan mari kita berikan kritik dan saran kita kepada beliau-beliau ini yang sudah mungkin melakukan kekhilafan sebagai seorang pendakwah, dan ya yang terpenting jangan fitnah lah, oke? Kritik dan saran itu boleh, asalkan sopan. Sekali lagi, jangan fitnah. So, I'm Lee. Thanks for watching. Silahkan klik like, klik share video ini kepada teman-teman, keluarga, semua orang yang Anda kenal. Dan jangan lupa untuk komentar dalam video ini. Mari kita berdebat secara sehat. Mari kita berdiskusi secara sehat, berdialektika secara sopan. And stay smart and keep your critical thinking sharp. Bye-bye. Assalamualaikum, yo, what is up, critics? And I'm Lee, I'm no one from nowhere. Welcome to my channel.